Kita sapa Adril. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan memasuki seksi diskusi dengan Bapak Hadril dan Buya juga. Baik, kita akan memanggil Bapak Hadril dengan pantun. Kala hujan, semua akan basah. Enak makan sambal sama goreng sepat. Silakan Pak Adril, tanya yang ramah. Bu Rosalina, insya Allah akan menjawab dengan tepat. Satu pantun Minang untuk Pak Adril. Tasabuh di Al-Quran, burung ababil, nan menghancurkan pasukan gajah. Tibo waktunya kita imbau Pak Hadril. Jo diskusi, tentu ilmu kita bertambah. Silakan Pak Hadril. Amin. Ini masih Prof. off Adil. kamera. Ada Pak Hadril, Pak Sultan? Ada, tapi Ada. masih off kamera. Adil, Masih. monitor. Nggak bisa Ada. di Udah spotlight. buka. Tinggal buka mic lagi. Buka Masuk. Adil. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Terputus. Waalaikumsalam. Masih di Padang kayaknya Pak Adil ini ya. Iya, masih di ini. Saya udah di Jakarta Pak Ustadz, udah di Depok Pak Ustadz. Tapi kok masih perangkatnya masih Siapa? Ini saya nggak tahu nih, saya apa gaptek juga nih, saya anunya pencetannya mana tadi. Ya, jadi saya dua perangkat, satu komputer. apa? Jadi suaranya ini jelas. Suara jelas. Ya. Selamat Bu Rosalina. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, saya mengikuti dari awal, sangat menyenangkan, dan saya pernah membaca dan memahami satu ayat gitu. Di dalamnya disebutkan wa nunazzilu bismillahirrahmanirrahim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa sifaun wa rahmatun lil mu'minin. Jadi, dan telah kami turunkan ya Al-Qur'an apa yang artinya sebagai obat, jadi kan sebagai obat dan rahmat bagi orang mukmin, orang-orang yang beriman. Di materi kita ada tuh Pak Adil. Di materi kita ada. Al-Isra ayat surat 17 ayat 82 tuh. Al-Isra 82. Ya. Jadi kita ini sebenarnya dengan usia lansia ini dengan mempelajari Al-Quran justru banyak pahalanya dibandingkan yang muda-muda. Jadi tidak usah ragu seberapa dapat kita pahami. Ya, insya Allah Allah akan tetap memberi bimbingan kita, karena bagaimanapun juga kita makin tua ini akan tetap diberi sakit gitu loh. Ya, betul. Iya, Pak. Ya, sesuai dengan kondisi kita masing-masing, ya. Sesuai dengan qadarullah kalau menurut itu. Takdir Allah ya Pak Adil. Ya, betul. Takdir Allah ya. Ya, saya yakin itu. Betul, Pak. Ya. Saya yakin kita semua ini sudah sakit-sakitan semua. Minimal sakit-sakitan. Nah. Walaupun itu minimal sakit-sakitan. Soalnya organ kita itu sudah mengalami degeneratif namanya. Sel-sel kita itu sudah mengalami kerusakan. Jadi kita terima saja dan kita lalui saja. Ini yang penting. Dan kita syukuri bahwa kita diberi sakit. Jadi saya sangat senang sekali dengan Bu Rosalina tampil tadi dengan
dengan kondisi kesehatan yang kurang prima, tapi masih mampu menguraikan ayat. Ini sangat Ya, kita syukuri. Ya, saya itu Pak Ustadz, sama begitu. ya, Apa namanya? Ada kelemahan, ada apa itu sebagai makhluk insan, sebagai manusia yang masih kita diberi kesempatan nyawa gitu kan, udah Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kita dekat dengan Al-Quran. amin. Ini yang penting. Nggak usah Bu Rosaina terlalu hiraukan, rasa cemaskan, dan kita lalui sajalah. Ya, Dan saya juga melihat Bu Rosalina ini orangnya rajin Pak Ustadz. rajin sekali Pak. Ya, jadi masuk kemana-mana. Dan Malah saya Pak Dir, kalau Bu Rosalina nggak ada di Al-Bayyinah itu saya heran, mana Bu Rosalina nih? Saya tanya sama teman tuh. Saya beliau ada, sekarang nggak ada nih. Ternyata sakit kemarin ya. Tandanya Iya. rajin. Ya, jadi inilah keistimewaan dari metode Al-Hasani. Tidak kaku, ya, artinya fleksibel. Mau masuk ke ruang mana saja, ke kelas guru mana saja boleh. Ini keunggulan ya. Amin. Ya. Ini apa namanya, mau menambah ke ilmu ke guru yang mana, ke guru mana, tidak ada larangan. Ini yang kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ustadz bahwa kami Dan bisa kita belajar. semua Pak. Bisa semua ya, enggak terlalu kaku. Kalau terlalu kaku itu kadang-kadang kita juga Pak Ustadz. Kadang-kadang ada ingin tambah ilmu dengan guru ini, gimana teman guru dengan guru ini apa yang bisa kami follow. Jadi ya kami mohon izinkan Pak Ustadz. Silakan Pak, nggak masalah. Ya, saya termasuk orang seperti itu juga. Ingat Guru Buati, gubernur segala macam, kita masuk semua. Jadi inilah yang akan menambah wawasan kita. Ya, Bu Rosalina, bersyukur. kita bagi ini diskusinya yang ringan-ringan aja. Iya. Nanti kalau Ina nggak bisa jawab Buya. Iya. Enggak, ini kan umpamanya Bisa. kan gini. Bisa. Ya, kayak Iza ini, setahu saya Iza ini termasuk huruf syarat, tapi kok nggak ditulis huruf syarat. Ini kenapa kok nggak kita anggap sebagai huruf syarat? Nah, itu jawabannya kira-kira apa nih? Iza ini dikatakan huruf syarat, kenapa di sini tidak dikatakan huruf syarat gitu ya? Iya. Hasil ya. Ya barangkali untuk yang di ayat ini dia tidak kaitan pihak 1, pihak 2 ya. Ya, tidak ada kejadian secara konteks. Ya. Secara konteks dia tidak ada peristiwa 1 menyebabkan peristiwa 2. Ini kan peristiwa umum sebenarnya Pak Dir. Oh iya. Umum dia. Oh jadi memang enggak tidak khusus ya. Ya, benar. Karena mereka sudah punya penyakit hati aja sebelumnya tuh Pak Dir. Oh gitu. Kan jawabnya kan kalau wa kan tambah ada wa, ada au, ada am, ada allazi. Nah, itu kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ini kan ayat sebelumnya sudah kejadian Pak Dir. Oh iya. Jadi kemudian gini, mengenai undilat. Undilat ya. Undilat ini pelakunya Hiya. Kenapa Bu Rosalina tulis bahwa ini Hiya? Alasannya apa nih kok Hiya pelakunya? Pak Bu, ini alasannya Hiya. Sukun di akhir kata. Iya, karena itu pertama sukun di akhir kata, kemudian yang kedua ada hubungannya ke penggalan berikutnya itu Pak Adriel. Belum ditanya. Ya tapi biasanya Pak Azril ke sana. Nanti ditanya. Nanti ditanya. Iya, itu karena hiyanya ini apa tanda hiyanya dulu Bu Rosalina? Gimana itu yang tasukun itu? Itu dulu. Dah cukup itu. Nah, usah yang lain. Nanti baru ditanya Pak lagi.
Maaf ya. Kalau ini pasif, aktifnya apa? Kalau aktifnya berarti bukan unzila, karena kalau unzila Apa kan dong? pasif. Ya. Nazala. Anzala. Ya, anzala di sini. Nazala itu pola fa'ala. Iya, iya. Anzala. 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 Ya. Karena ada Anzala, UI itu ya, Pak. Ya, UI. Domah huruf pertama, kedua kata Ya. kasrah ya. Kasrah ya. Jadi kalau gitu pasifnya rumusnya kan fu'ila untuk apa? Untuk fa'ala, uf'ila kan. Iya. Uf'ila gitu. Uf'ila ya. Uf'ila untuk amala. Kita kan main rumus-rumus di sini nih. Main rumus. Ya. Nah, kalau Nah, fa'ala ada rumusnya Pak Del ya. ada rumusnya. Ya, ada rumusnya. Kalau fa'ala rumusnya pasifnya fu'ila. Kalau af'ala rumusnya uf'ila, kan gitu. Nah, baru kita masuk sini. Hiyanya itu secara gramatikal yang mana yang kita tunjuk yang hiyanya? Marbutohnya Pak Adril. Oh, yang surat, Ya, kan. suratun, ya suratun ya. Bukan tamar butai dulu, didahulukan domatanya Bu Rosalina. Iya, domatanya kan domah itu. Ya. Subjek. Jadi domahnya itu ya suratun. Jadi kalau gitu kita menerjemahkan yang dia itu kan surah gitu kan. Surah telah diturunkan kan begitu kan. Iya, Pak. Cara menerjemahkannya kan enak anunya. Dulu kita nggak tahu urusan. Dulu kita hanya ngafal-ngafal aja, tapi sekarang masuk ya Pak Del ya. Nah, ya. Surah telah diturunkan. Lanjut. Nadhara. Nadhara ini memang dalam kamus artinya memandang atau melihat. Ini kan KKL-nya. Andaikan kita rubah menjadi KBPA. Bagaimana cara membuatnya? Ini kan pakai rumus lagi. Rumusnya dulu Bu Rosalina. Rumusnya gimana? Yang penggalan mana ini Pak Adril? 6. Nadhara. 6 ya. Nadhara. KBPA-nya apa? KBPA-nya berarti KBPA-nya. Rumusnya? Baca rumus. Polanya masih kakak Paala. Ya. Apa rumusnya? Rumusnya dulu. Ilun. Jadi apa jadinya? Ilun berarti jadi nazirun. Mantap. Itu dia. Sekarang rumusnya KBPP lagi. Kalau ini KBPA-nya, KBPP-nya apa? Maf'ulun. Ya, maf'ulun. Jadi apa jadinya? Itu jadinya manzurun. Iya, mantap. Kan mantap Bu Rosalina. Kita kan sama-sama belajar Bu Rosalina untuk dan sambil murojaah nih kata-katanya ini untuk kita pahami. Menyimpan vocabulary ya Pak Del ya. Ya, menambah vocabulary dan sampai ke kalbu kita, ke hati kita. Enggak hanya sampai otak aja, sampai ke kalbu. Andaikan kita bikin KBKK. Bagaimana cara Bu Rosalina? Gimana cara cari KBKK-nya Bu? KBKK. Untuk membuat yang gimana caranya? Dari Nazara itu pakai kamus dulu ya. Itu penting tuh caranya dulu. Ini kembali ke kamus. Masalah aslinya belakangan penting. Karena dia Paala kembali ke kamus. Ya boleh. Yang penting Bu Rosalina cara dulu. Kalau Pak Adil penting caranya dulu. Caranya salah. Caranya bagaimana melihat dalam kamusnya itu? Setelah KKSAD itu kan. Mantap. Itu yang penting Bu. Ya. Caranya, rumusnya. Setelah KKSAD, maka kita ketemu KBKK. Apa saja KBKK-nya yang ditemukan dalam kamus? Tadi itu ada nazulatun ya. Karena nazulatan kan jadi nazulatun ya Bu ya.
Nazaran, Ya nazar, nazaron. man, Yang pertama nazaran, aku nggak salah lihat. nazarun, Nazarun, manzarun, iya. Terus manzarun, ini nazora, tanzarun, tanzarun, nazaran, nazaran, nazoron, nazaran, nazoron itu nazaranun. ya, nazoron Ya banyak. panjangan Banyak. Oh, baca aja semuanya belakang itu. Iya. Jadi Ada banyak, Mbak. ya. Manzuron, Nah, tanzurun, udah cukup Bu Oh Rosa. ya Udah cukup. Jadi Ini tempatnya ada. apa saja yang ada di belakangnya itu adalah KBKK untuk pola fa'ala kan begitu. Jadi apapun pola kata bendanya, ya apapun katanya dan apapun pola, dia kan berpola-pola juga kata bendanya. Nggak peduli Ya. kita pokoknya dalam kelompok pola kata kerja fa'ala. Yang penting kan gitu anunya. Ya. Ya. Jadi ini dalam ayat banyak sekali nih. Ba'duhum ila ba'din. Ya. Ya. Sebahagian mereka kepada sebagian yang lain. Nah, Ba'duhum itu pelaku dari Nazaran ini, Pak dia. Oh ya, belum. Kan domah, Ba'duhum. Pak dia nggak nanya ya. sih tadi. Nanya Pak dia. Iya. Lupa. Kalau gitu ya. Wah, ini kan Nazara itu kan huwa pelakunya kan. Jadi huwanya itu pelakunya yang mana? Yang huwa itu tadi ya suratun ini, Ba'duhum ini. Lain. Yang Ba'duhum. Ba'duhum Ya, ini. kan ini KB murni subjek karena ini. kan asalnya itu Ba'du. Jadi itu apanya? Domahnya di sana. Jadi pertanyaannya gini, kenapa Ba'duhum itu adalah pelaku untuk Nazara? Karena domah tadi. Domah. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Ya. Karena domah tadi. Ya. Jadi jadi karena domah. Jadi kalau gitu sebagian lain kan sebagian mereka memandang atau telah memandang atau menganggap melihat kepada bagian yang lain. Nah, ini memang banyak dalam ayat ini. Banyak. Badum. Ya. Nah, kita lanjut. Kita lanjut ke ini kan kita ketemu dengan hal. Adakah kan gitu. Iya, Pak. Sebenarnya ada juga ini adakah ini kan terjemahkan tidak adakah kan bisa juga apakah kan? Bisa. Adakah. Di konteks ini mungkin lebih cocok adakah. Oh, adakah. Adakah ya. Iya, adakah apakah. Karena ayat berikutnya Pak D. Oh gitu. Karena huruf lain yang terjemahan yang bersama. Oh, huruf lain yang terjemahan yang bersama dengan ini apa, Bu? Yang sama dengan adakah ini ya, Pak Adel ya. Itu ada apa? Alif itu adakah juga kan? Ya di kamus kan ada tuh. Alif al. Sama itu ya. Ya. Jadi kalau alif itu A itu hurufnya apakah. Kalau gitu yang alif itu hurufnya berapa buah? Yang mana alif yang A. Alif. Yang A ini satu aja kalau alif. Satu ya. Kalau alif satu. Kalau hal ini berapa huruf? Dua lah. Dua ya. Ya. Dua ya. Ya. Artinya adakah atau apakah? Yoro ini sudah kita bahas kemarin nih. Yang penting bagi kita, Rusia. Yang penting bagi kita ini kata ini keistimewaan dari metode kita ini, Borosa. Cara mencari akar kata Yoro ini penting sekali nih. Ini yang nggak boleh lupa nih. Bagaimana cara mencari akar katanya? Itu metode itu yang penting. Jadi gimana Bu?
Setelah dibuang huruf KKSAD, Setelah KKL-nya, dibuang KKSAD-nya, tinggal ya dengan buang juga ya tinggal satu usianya ya. huruf. Dia Tinggal buang satu alif, ro, huruf dan ya. ya. Nah, tinggal satu huruf ra, maka insya Pastikan Allah akar katanya ra'aya ya Bu. untuk roh. Ada yang lain, ada yang lain. Ada, Nah, ada yang lain. Kita udah teliti, kita udah teliti iya, itu ya. iya. Nah, ini udah diteliti. Kita hanya menikmati aja apa yang Ya. sudah yang ditemukan oleh Pak Ustadz, yang dirumuskan oleh Pak Ustadz. Nah, jadi kita buang ya di depan, kemudian ya di belakang, tinggal satu huruf. Tinggal ro. Maka Sudah Ro dipastikan ini roh ayah. sudah pasti sudah dipastikan ini ro ayah. Ini ilmu sedikit ini saja dapat, kita sudah sangat bersyukur sekali. alhamdulillah. Saya terus aja dulu Bu Rosaina, gini gimana nih cara mencarinya nih? Ternyata ini rumusnya. Ini Ya, makanya dibikin khusus oleh Pak Ustadz ya. kaidah-kaidahnya huruf sia itu. Kemarin kita diskusi Pak Del ya, ketemu Iya. di ayat 123 ya, tentang Iya. lam awal ayat. Itu sebenarnya banyak juga. Jadi saya Iya, belakang ketemu lam itu loh, ternyata lam banyak juga ya, 5. Tapi biarlah tetap 4, itu jejak digital Iya. kita ya. Mungkin Iya. pada saat cari lam, dulu kan nggak pakai aplikasi Pak Del. Dulu nyarinya manual Pak Del. Nah sekarang kan pakai Iya. aplikasi. Nah setelah pakai Sekarang aplikasi ada satu lagi lam nanti, walia. Iya. Jadi Iya, nggak apa-apa, walia. dia tetap tempat aja. Kalau nanti lam ketemu, berarti walaya. Itu akan Iya. namanya. Iya. Silakan Pak Del. Iya. Jadi di sini pelakunya Huwa, Huwa. dia sedang akan melihat mereka kalian Ya, gitu kan? yang huanya hadin ini Pak Del. Ya, yang Hadin. Maka aslinya hadun dia. kalau begitu begini. Ini harus ada aslinya ahadin. Ada ditulis. Jadi Ada, Ya, ada. hadun. Jadi berarti di sini kalau ahadun berarti dia sebagai subjek gitu kan? Subjek, Iya, subjek dari yang sebagai ahad. subjek. Iya. Jadi Ya, kalau orang begitu, lihat kalian. iya. Jadi kalau Berarti seorang itu begitu, seorang mukmin Pak Del. iya. Jadi seseorang ya, maksudnya seseorang mukmin ya. Ya, melihat kalian. Melihat kalian. Ya. Kalian Kemudian, orang ini orang munafik ya. orang munafik ya. Summa ini huruf kan ditulis huruf bermakna. Di Iya. sini hurufnya berapa huruf nih Bu Rosa? Cuma 3 Pak Adril. 3 ya. Kan ada tasdidnya ya. Ada tasdidnya, jadi 3 huruf. Artinya kemudian gitu kan, ini kan banyak Iya. ini yang kita temukan. Kemudian yang di belakangnya ini kan ketemu dengan ada nun sukun dengan sorafu di belakangnya. Bagaimana cara memberikan harkatnya nih? Oh ya, itu karena dia polanya ini apa? Untuk yang di depan infa'ala kan, berarti alifnya itu berharokat kasroh Pak Adril. Kasrah. Bu Rosalina, Saya Pak. saya ikut nimbrung Bu ya. Ini sepertinya KKP ini Bu, bukan KKL. Iya. Enggak lah Pak Ustadz. Kenapa Kalau enggak? KKP itu biasanya kan Ustadz di akhirnya itu sukun. Enggak, bahwa sukun alif juga pelakunya antum. Huruf kedua akar kata. Kedua akar kata kasroh. Iya, kalau ya akar katanya beda. Apa tuh? Sarafa sama akar katanya sarafa. Harofa. Kedua Tapi akar kata rori harusnya. iya kan akar kedua apa gimana bilangnya? Akar kedua ya. Ya, kata Akar keduanya kedua harus akar kasroh. katanya itu Huruf harusnya kedua dianya akar kata. Gimana Pak? Huruf kedua akar kata. Ya, huruf kedua akar katanya kasroh. Jadi Kalau KKP. Jadi KKP-nya jadinya? jadi insiro ya. Oh. Insorifu. Oh, insarifu. Ya, kalau insarafu, Belok-belok lihat. kalau insarifu baru KKP ya. Iya, insarifu. Itu Bapak Ibu yang baru-baru ya. Beda huruf kedua akar katanya fathah berarti KKL, kasrah, KKP. Banyak yang seperti ini ya.
Qatalu juga qatilu, turut kedua kata kasrah. Umumnya amanu, amin ya. Oke, silakan Pak Del. Sudah mantap Jadi, Ibu Lina nih. jadi kan begini Bu Rosa. Iya, Pak. KKL-nya, tentu ada KKL-nya gitu kan. Iya. KKL-nya, KKL-nya tadi kan karena pula infa'ala gitu kan, karena pula infa'ala, jadi insarafu. Insarafu. Kalau dijadikan KKSAD, insarafu dijadikan KKSAD ya Pak Ustadz ya. Kita harus hafal rumus hafal rumus infa'ala. Infa'ala KKSAD-nya apa rumusnya? Infa'ala. Apa rumusnya Bu? You apa? Tunggu. Yun ini doma sukun kasroh. Infa'ala apa rumusnya? Oh, infa'ala. Infa'ala infa'ilu ya. Apa? Infa'ilu ya Ustaz ya. KKSAD-nya KKSAD-nya apa? Yun. Ini itu ya, infa'ala. Ya, apa? Infa'ala, aku ina lupa. Yan fa'ilu. Yan fa'ilu Pak Ustaz. Yan fa'ilu ya. Udah ketemu yan fa'ilu, baru kita bisa runut nanti menjadi KKP. Ya. Jadi kan ada kasrohnya tadi. Ini kan tidak ada. Ya, ini kan maka selalu Pak Dil, kita dengung-dengungkan Pak Dil KKP berasal dari KSAD. Untuk mengantisipasi keraguan kita di ansarafu sama insarafu dengan insarifu. Nah, kalau kita udah tahu KSAD, udah tahu kita ini KKP nih. Jadi memang ini berhubungan dengan metodologi. Kalau istilah ilmiahnya nih metodologi ini Pak Ustadz. Ya. Ada metode untuk membuktikannya. Ya. Nah, ini berpaling berpaling ini banyak rupanya kata-kata yang sama rupanya. Ya. Kita lanjut. Sorofallahu. Ya. Jadi ini sorofa ini pelakunya huwa gitu kan? Ini huwa di sini yang mana maksudnya huwanya? Huwa di sini ini yang ini tuh kulubahum ini. Huwanya yang mana? Mana dulu huwanya? Huwanya ini Allah. Kenapa Allah? Kenapa Allah? Itu tadi Ustaz. Ya. Itu jangan ragu. Jadi kalau begitu kita menerjemahkannya kita tarik ke depan. Ya, Allah telah memalingkan. Allah telah memalingkan, kan begitu jadinya. Jadi gitu. Ini dari sorofa ini kita bikin KBPA-nya. Bagaimana jadinya KBPA-nya? Sorofa berarti yang memalingkan. Jadi sorofu ya kan? Baca rumus. Rumusnya apa rumusnya? Rumusnya dulu, rumusnya. Rumusnya tapi tadi insaraf ini sorofa ini pola fa'ala. KBPA-nya pola fa'ala biasa. Iya. Oh, ini fa'ala biasa kan Pak Ustadz, berarti jadi apa? Ini Fa'ilun ya. Fa'ilun. Fa'ilun berarti untuk KKSAD-nya jadi KBPA. Oh, KBPA itu berarti tapi kan bukan dari itu dulu apa Pak Azril? Lihat polanya ini. Oh iya, berarti KBPA-nya Fa'ilun. Fa'ilun. Iya. Pikirin tadi itu tuh kena tadi apa? Parupu ya. Fa'ilun. Nah, jadi fa'ilun. Jadi kalau gitu menjadi soripun. Gitu mantap. Kalau tunggalnya sorifun, gandanya apa? Soripani. Jamaknya? Jamaknya soripuna. Alhamdulillah.
Andai kata kita rubah menjadi objek, menjadi Sorry pun jadi sorry pan. sorry Van. Ipan. Untuk Jadi ganda, sorry gandanya sorry paini, kalau jamaknya, sorry pina. mantap. Kan hebat, Pak berusaha nih. Bu Rosa menyimpan nih, menyimpan kuku nampaknya nih. Kuku ya. Kebetulan Pak Azril. Sekarang kita lanjut. Qulubahum. Iya. Ini umumnya kita sering ketemu dalam Al-Quran itu tertulis qulubuhum. Ini tertulis qulubahum. Ini apa bedanya dengan Ada pula qulubihim Pak Adil. Ada pula qulubihim. Di mana letak bedanya tuh? Bedanya berarti di apa ya Pak Adil? Kata ganti orangnya ya, ya. Di sini ya. Nah, di subjek objeknya. Kalau qulubuhum, kalau qulubahum gimana? Kalau qulubahum ya objek. Kalau qulubahum subjek. Objek. Kalau qulubihim objek. Kalau bihim ada jar depannya, bisa subjek bisa objek, gantung ayat nanti. Tapi kalau qulubuhum subjek dia nanti. Iya. Kalau qulubahum subjek. Itu bedanya. Jadi sama dengan yang lain ya. Kata benda yang berharkat doma itu subjek atau keterangan subjek. Kalau patah objek atau keterangan objek. Kalau dia kasrah itu tergantung nanti di konteks ayat. Dia ada huruf jar depannya Bu Roselina ya. Iya, Ustaz. Ya, pokoknya bertambah juga ilmu kita Bu Rosa. Qulubu. Kita anggap begitu qulubu itu sebagai subjek. Ini kan objek sini nih Pak Adil. Ya. Allah memalingkan hati mereka ya. Quluba sebagai objek. Kalau qulubi bisa objek. karena ada huruf jar di depan. Qulubi. Ya. Dapat aja ilmu itu, kita sangat syukur. Berusaha. Ya, sedikit kita memahami ayat ini, kata-kata ini memang sedikit dari hari ke hari. Makanya kita nih meninggalkan kuliah subuh ini sangat luar biasa, menambah pemahaman kita, insya Allah. Dan alhamdulillah yang kita lain. Bi'annahum. Ini bi sebagai huruf jar. Ini kan bi huruf jar kan, kalau secara teori huruf jar ini kayak ini ada pengaruhnya nih kan. Ini apa nih? Bi itu bi kan huruf jar ya Bu Rosa ya? Ya, betul. Iya. Dia kan mempunyai sifat tuh. Sifatnya apa? Mengkasrahkan. Gimana Pak Azril? Sifat huruf jar mengkasrahkan kata benda. Ya, mengkasrahkan kata benda di depannya Pak Azril. Anak Di belakangnya. bukan kata benda, belakang. Anak bukan kata benda Pak Adil. Anak kata benda. Nah, anak huruf, dia tidak bisa. Oh, jadi dia untuk di sini, jadi dia tidak berpengaruh gitu kan? Huruf ke huruf. Nah, karena huruf gitu kan. Ini huruf. Kalau anak ini hurufnya kata benda baru bisa ya Pak Azril ya. Iya. Jadi anak ini berapa hurufnya nih? Anak 3. 3 huruf. Anna sesungguhnya, kata ganti ya. Iya, teringat nama Ina aja Pak Azril. Ina 3. Iya. Lanjut. Qaumun. Bagaimana Bu Rosa untuk mencari akar katanya qaumun ini? Qaumun ya Ustaz ya. Ya. Berarti ini kan kata akar katanya kan di situ koma, itu berasal dari koma. Berarti yang ininya ini Pak Ustadz sampai menghilangkan ciri kata benda saja. Menghilangkan ciri apanya itu kata benda. Kata bendanya itu Pak Ustadz. Jadi dibuang, jadi dapatlah dari situ wawnya itu dengan wama. Wama. Cara apa itu?
Ya. Jadi ketemu kawama, jadi tinggal melihat dalam kamus. Iya. Ya, Apakah ini sudah pasti nih, sudah langsung apa iya apa sudah ya? Harus sudah langsung kaidah. udah Masuk kaidah kelihatan dia ya, berapa? kaidah 1.2-nya udah kelihatan langsung. Udah kelihatan ya, udah kelihatan langsung. Ini bertemu lagi dengan ilmu kaidah nih. Rusia. Iya. Kaidah Ya. Rusia, ya. Ajaran yang baru Pak Adil di apa? Iya. Di Bayaina. Sekarang begini, ini artinya kan kalau koma itu artinya dalam kamus apa? Koma ya asal ya. Enggak kamus ya. Artinya apa? Gitu ya. Makanya mana kamus ini? Tegak berdiri. Tegak berdiri tadi. Iya. Koma tegak berdiri. Ya. Mungkin enggak usah anu aja lagi, Bu. Kan udah tahu kita artinya. Ya. Sekarang kita bikin begini. Yang tegak atau yang berdiri. Kan KBPA yang kan? Berdiri. Yang itu berarti dia ini jadi apa ya? Kalau yang tegak itu baca lagi rumusnya. Ilun. Apa jadi? Iya, KB apa istilahnya? KBPA. Ilun. Balik lagi dia ke situ. Ya. Jadi kau Jawaban jadi hamzah. Ilun. Kau imun. Wawnya menjadi hamzah ya. Imun. Imun. Berarti alifnya itu berubah jadi hamzah ya Bu ya? Wow, berubah jadi wawnya. Imun. Jadi kalau begitu berarti kita menemukan karakter hurusia. Kalau gitu karakter hurusia itu saya tahu Bu Rosa, apa karakter hurusia itu? Ada yang menghilang, ada yang berubah, ada yang melebur. Di sini karakter yang mana itu yang kita temukan? Kalau yang ini ini kayaknya menghilang ya. Wow, berubah jadi hamzah. Berubah. Wow, berubah jadi alif. Wow, berubah jadi alif. Alhamdulillah. Berubah. Alhamdulillah. Di sini la, kenapa kok diterjemahkan la itu tidak, jangan? Cara saya ngapal yang sederhana karena KKSAD-nya lengkap, jadi diterjemahkan la-nya jadi tidak. Tidak larangan ya. Iya. Jadi tidak di sini. La itu saya tahu Ibu artinya apa saja? La bisa tidak, bisa jangan. Bisa jangan. Bisa lagi tidak yang ada. Yang tidak ada ya, apa tiada? Tiada. Oke, mantap. Alhamdulillah. Ya faqahuna. Bagaimana cara mencari akar kata dari yafqahuna? Iya, dibuang dulu ciri KKSAD-nya itu Pak Adril, ianya. Kemudian ini apa tanda yang satunya lagi di depan dan di belakang kan bawah sukuna. Jadi dapat 3 huruf, untuk sementara dipatahkan aja dulu gitu. Ya. Nah, jadi rupanya lihat di kamus tidak semuanya patah, ada yang kasroh juga, baru dicari artinya. Alhamdulillah, mantap. Sekarang begini, ini kan artinya kan mengerti nih. Kita bikin KBPA-nya. KBPA-nya. Yang mengerti. Kalau sih yang mengerti berarti kalau dia dari polanya sama ya, berarti Pak Ilun juga ya. Pak Ilun berarti ya sama Pak Kihun. Panjang. Panjang Pak Kihun. Itu. Kalau gandanya Pak Kihani. Ya. Jamaknya Pak Kihuna. Panjang Pak Kihuna. Kan ada sukunnya ya. Kalau objek Pak Kihan. Panjangkan fa-nya Bu, panjangkan fa-nya. Panjang. Pak Kihan. Ya, ganda. Gandanya Pak Kihaini. Pak Kihaini. Panjang Pak. Pak Kihaini. Pak Kihina. Mantap. Alhamdulillah. Mantap Bu Rosa. Makasih Pak. Kalau yang
masih yang kecil-kecil gini, insya Allah masih bisa dikit-dikit. Ya, tapi Yang banyak-banyak. udah mantap. Alhamdulillah Pokoknya ya Allah. semangat. Yang penting Ibu Rosa Iya. semangat, jangan pikirkan penyakitnya. Enggak. Pokoknya Ya, amin. Saya kita udah alihkan berniat ya Ustaz. ya, Keluar dari alasan itu kalau memang harus pulang karena Allah gitu aja. Amin. Ya. Amin. Ya. ya kita harus berteman dengan Al-Quran Amin. setiap hari Ibu Rosa. Amin. Insya Allah penyakitkan kita diringankan dan Amin. Amin. dengan banyak baca Al-Quran penyakit itu terasa hilang karena kita nggak terlalu ini begini Pak Ustadz, banyak pasien saya lihat kalau dia sudah sakit itu terlalu terfokus kepada penyakitnya. Ya. Dengan membaca Al-Quran ini bisa menghilangkan rasa sakit itu secara psikologis, teralih pikiran kita itu ke hal yang lain. Karena pasien itu begini Pak Ustadz, pasien itu bukan organnya yang sakit saja, tapi psikologisnya juga terganggu Pak Ustadz. Jadi makanya sebagai seorang dokter harus tahu psikologis pasien. Jadi bagaimana mengalihkan penyakitnya itu kepada hal yang lain yang positif, berpikir positif. Jadi penyakit itu makin ringan. Ini makanya kita butuh ke depan itu dokter-dokter yang Islami mengetahui memang mengetahui penyakitnya, psikologisnya dan spiritual. Itu Pak Ustadz, ini pengalaman saya. Saya ketemu di Medan dulu Pak Adil, tahun 96, 97. Dokter itu memang di sebelah ruang praktiknya itu ada tempat sholat Pak Adil. Dialog, disuruh sholat dulu. Habis sholat baru dia ketemu lagi. Pas wawancara dia dialognya dikasih resep vitamin semua Pak Adil. Nggak pernah dia ngasih obat. Nggak ada. Dia bilang ke saya kasih vitamin aja. Pesannya apa dokter? Dia pesannya kalau dokternya kan makan obat, habiskan kan? Dia enggak. Dia makan obat, kalau sudah sembuh tinggalkan obat ini ya, jangan lagi. Yang kasih vitamin kata. Tapi yang tadi itu jiwanya diobatin dulu Pak Adil. Iya, jiwanya. Saya betul Pak Ustadz, sampai menangis pasien saya bikin tuh. Dikeluarkan hatinya, perasaannya. Sudah lepas gitu, dia merasa senang. Dan itu saya lihat kalau dari aspek spiritual, sama ke aspek spiritual, merasa terobati, plong rasanya katanya. Jadi ini sangat syukur kita masih dekat dengan Al-Quran, insya Allah. Ya Bu Rosa, jangan terlalu pikirkan penyakitnya. Kita tetap gembira. Apalagi komunitas kita ini adalah komunitas yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Lengkap ya. Ya Pak Ustadz.